Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati su'ali ijabati du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala. Biniyati su'ali salamah minal baliyat. Biniyati su'ali salamah wad difa' minat ta'ni wat ta'un wa minar rihil ahmar wa rihil ahmar wad damil aswad wa syarril waba'. Biniyati su'alil futul li fahmi hadal kitab Ihya Ulumuddin ila Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila al-imam hujjatil Islam Bihamid bin Muhammad al-Ghazali wa ila sanadina ila al-imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Al-Fatiha. Walaqad sunnifa manabi cetakan Darul Minhaj memang ada banyak ada perbedaan ibarat yang sedikit agak berbeda ibaratnya walaupun mafhumnya sama dengan cetakan biasa. Manabi dicetakan biasa walaqad sunnafan nasu, dan niscaya sungguh telah mengarang siapa ulama fi ba'di hadhil ma'ani kutuban, tapi Nabi dalam Darul Minhaj walaqad sunnifa di mabni majhulkan, dan niscaya sungguh telah dikarang fi ba'di hadhil ma'ani apa kutubun. Nah, ini kabar bedanya. Walakin yatamayyazu menjadi beda hadal kitabu apa ini kitab Ihya Ulumuddin anha dari kutub bi khamsati umurin. Jadi kitab yang satu metode dengan Ihya kadinto sudah banyak dikarang oleh beberapa ulama. Cuma kitab Ihya-nya Imam Ghazali kadinto menjadi beda, menjadi istimewa khamsati umurin karena 5 perkara. Al-awwal allu ma aqaduhu wa kashfu ma ajmaluhu. Yang pertama yang menjadi ciri khas Ihya, halu dari halla kadintoan. Napa kadisa? Apa sih kaji benang Nabi lepas para kotu yang ini nas ukma halma yang terikat dalam kitab selainnya Ihya. Di mana ada kitab-kitab yang selainnya Ihya Tauhid oleh Imam Ghazali di dalam Ihya kerumitannya diminimalisir. Ini saya maksud al-maqduhu meminimalisir kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kitab-kitab selainnya Ihya. Wa kashfu ma ajmaluhu, dan menjelaskan ma perkara ajmaluhu yang membuat
gambaran global nas bukan menyingkat penjelasan yang memecah global siapa sudah maka ulama lain menerangkan hanya secara global, maka Imam Ghazali menerangkan secara terperinci. Ketika ulama lain hanya menjelaskan secara global, ini secara terperinci. Tadi istimewa yang kedua, tertibu dan tertibnya penjelasan, maksudnya mana penjelasan perkara badaduhu yang memisah-misah siapa nashu kepada emmah. Artinya yang oleh ulama lain diterangkan secara acak-acakan, Imam Ghazali menerangkan secara lebih sistematis, secara tip. Wa nadmu ma farraquhu, dan tersusunnya ma perkara penjelasan farraquhu yang memisah-misah siapa mereka nasu kepada ma, yang oleh ulama lain diterangkan secara terpisah, oleh Imam Ghazali diterangkan secara lebih tersusun. Jadi tidak cuma meringkas ma perkara tawaluhu yang menerangkan secara bertele-tele siapa nas ini yakni nas minal ulama, benih nas manusia. Meringkas ma perkara tawaluhu yang merangkan secara bertele-tele siapa nashu kepada ma, wa dhabtu ma qararuhu, wa dhabtu ma qararuhu. Mana bi ulama coba amanai waktu makan pelanggeri ma perkara qararu kang netepak isoponas ikma. Saya maksud nang dinto kalau dalam bahasa Indonesia wadabtu ma qararuhu lebih mengefisienkan. Jadi pon pakai dinto lebih mempraktiskan wadabtu ma dan wadabtuma roruh, dan lebih apa aja pun ibu, dan lebih membuat praktis dan lebih mempraktiskan ma perkara roruhu yang menetapkan siapa nas kepada ma. Wadabtu ma qarraruhu, dan mempraktiskan ma perkara qarraruhu yang menetapkan siapa nas kepada ma. Ar-rabi' hadfu ma qarraruhu, membuang penjelasan-penjelasan yang diulang-ulang. Wa itsbatu ma harraruhu, dan menetapkan ma perkara harraruhu yang menjelaskan siapa nas kepada ma. Al-khamis tahqiqu umurin ghamidah, mentahqiq perkara-perkara yang ghamidatin samar, i'tasad yang sulit atau rumit apa umur, alal afham menurut pemahamannya, menurut beberapa pemahamannya hati.
lam yuta'arrad, yang tidak dijelaskan lah apa umur fil kutub, pada beberapa kitab aslan, asalnya lah, termasuk asalnya kitab Ihya kadin, termasuk asalnya kitab Ihya. Kalau Imam Ghazali menyebut fil asli, maka berarti yang dimaksud adalah Kutul Qulub karangan Al-Imam Syekh Muhammad bin Ali Syekh Muhammad bin Ali bin Atiyah Al-Harithi Al-Mashhur bi Abi Talib Al-Makki Al-Mutawaffa, ulama yang wafat pada tahun 386. Jadi kalau Imam Ghazali menyebutkan kada fil asli, seperti inilah di dalam kitab asal, maka berarti yang dimaksud adalah Kutul Qulub. Wa ila al-Imam Abi Talib Al-Makki Al-Fatih. Alami rahmat. Dan kitab Kutul Qulub 2 juz karya Imam Abu Talib Al-Makki adalah hadiah dari akhuna fillah, akhuna fil ilmi, akhi As-Saif Bari, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allahu ya taqabbal hadiyatakum wa bihadihil hadiyah. Allahu yaftah lakum al-futuh wa yaftah li auladikum wa bil khas Fazira Ali Zainal Abidin Futuha Al-Ihya Ulumuddin Futuha Kutul Qulub. Allahu yaj'al Ali Zainal Abidin wa Muhammad Rayyan min ahli kitab Ihya Ulumuddin, min ahli kitab Kutul Qulub. Al-Fatihah. Idhil kullu, karena keseluruhannya para ulama, wa in tawaradu ala manhajin wahidin, sekalipun datang beliau-beliau al-kullu ala manhajin wahidin, atas satu metode, fala mustangkira, maka tidak dapat diingkari, ayyam farida, apa menyendiri, siapa kullu wahidin, masing-masing, minas saliqina, dari ulama yang menempuh jalan akhirat, bitanabbuhi, dengan mengingatkan, li amrin, akan suatu perkara, ya khussuhu, yang mengkhususkan siapa kullu wahid hu, kepada amrin, wa yaufulu, dan lupa anhu, dari amrin, rufaqa'uhu, siapa teman-teman. Rufaqo ini gak bermakna ashab, rufaqa'uhu ay ashabuhu. Jadi walaupun ulama metodenya sama, tetapi mereka mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Contoh, asal muasalnya kitab Ihya adalah Kutul. Ketika kita membaca Kutul Qulub lalu membaca Ihya, ada perbedaan dari gaya bahasa. Contoh ini, dari gaya bahasa, dari metode penyampaian. Walaupun asal muasalnya Ihya adalah Kutul Qulub, tetapi metode yang dipakai oleh kedua imam ini berbeda. Aula yaufulu, atau tidak lupa, anit tanabbuhi, dari mengingatkan, lahu, bagi amrin, walakin, akan tetapi, yashu, lupa, siapa kullu wahid, an iradihi, dari menyampaikan kulli, dari menyampaikan amrin. Fil kutubi, di dalam beberapa kitab, aula yashu, atau tidak lupa siapa kullu wahid, walakin, akan tetapi, yasrifuhu,
memalingkan apa amrin hu kepada kullu wahid an kasfil ghita'i dari membuka penutup. Kasfil ghita' membuka, al ghita' penutup. Walakin yasrifuhu an kasfil ghita'i anhu sarifun. Oh, kefailan. Walakin yasrifuhu memalingkan hu kepada kullu wahid an kasfil ghita'i dari membuka al ghita' penutup. Kalau ghita' an kasfil ghita'i dari membuka penutup, anhu dari amr sarifun apa sesuatu yang memalingkan. Nah, saya maksud sakadinto ulama-ulama lain karena keterbatasan ilmunya ini kan tidak seperti Imam Ghazali, ada penutup-penutup ilmu penjelasan yang tidak dijelaskan oleh ulama lain. Oleh Imam Ghazali dibuka sana. Ya itulah keistimewaannya Imam Ghazali dimangan oleh gelar Hujjatul Islam. Beliau mampu membuka kasful ghita', mampu membuka al-ghita', penutup-penutup yang oleh ulama lain tidak dibuka sana. Fahadihi, maka adapun ini khamsatu umurin hawasu hadzal kitab, ialah keistimewaannya ini kitab, yakni kitab Ihya Ulumuddin, ma'a kaunihi berserta adanya hadzal kitab hawiyan meliputi lima jami hadil ulum kepada beberapa kumpulannya ini ilmu batin. Hadil ulum yakni ilmu batin. Wa inna sesungguhnya hamalani mendorong ni kepadaku Imam Ghazali ala taksisil kitab, atas mendasari kitab, ala arba'in, atas 4 rubuk. Kan pun disebut berikutnya rubuk mulikat, rubuk ibadah, rubuk jihad, rubuk mulikat, rubuk munjat, rubuk ibadah, apa yang mendorong Imam Ghazali menjadikan ihya dibagi menjadi satu buku amroni dua perkara. Adapun yang pertama dari amroni, wahwa adapun ahaduhuma al-ba'ithu al-asli, ialah pendorong yang utama, pendorong yang asli, yang utama, yang pokok. Anna hadat tartib fitkik, sesungguhnya ini tertib takik di dalam menyatakan ilmu. Kita kan bahasa Arab yang sudah menjadi istilah. Mana nabi yang haqqo yuhaqqiqu tahqiqan, menyatakan. Coba begini, pas menyatakan, memberikan pernyataan menjadi nyata, menyatakan ilmu. Kita paling tepat mentahqiqkan ilmu. Karena ada beberapa bahasa Arab tertentu yang justru kalau diartikan ke Indonesia malah tak lepas. Contoh ilmu batin. Ilmu batin, batin ini bahasa Arab. Meniarte eka bahasa Indonesia malah ilmu dalam bas menjadi ilmu kedokteran bas. Wa tafhimi, dan menjelaskan ilmu. Kadaruri, seperti perkara kang bangsa banget hajatnya. Saya maksud nih kan kadaruri kak dinto seperti napa kak disa primer.
bukan yang sekunder. Kad-daruri seperti perkara-perkara yang bersifat primer, bukan sekunder. Jadi kad-daruri kak dinto perkara kang bangsa banget hajati banget ekabutona, berarti bersifat primer. Li'annal ilma, karena sesungguhnya ilmu alladzi yang yutawajjahu, dituju bi apa ilmu, ilal akhirati ke akhirat, yang qasimu ialah terbagi apa ilmu, ila ilmil muamalati, satu kepada ilmu muamalah. Ilmu muamalah ini kan artinya ibadah dohir, ila ilmil muamalati kepada ilmu ibadah dohir, wa ilmil mukasyafati, dan ilmu yang menerangkan tentang mukasyaf. Jadi di dalam konsep ihya, ilmu ada dua. Ada ilmu muamalah yang berkaitan dengan ibadah yang bersifat akhiriyah. Ada ilmu mukasyafa. Wa a'ni bi ilmil mukasyafati, wa a'ni memaksudkan aku Imam Ghazali bi ilmil mukasyafati, dengan ilmil mukasyafah, ma kepada ma ilmu yutlabu minhu kasful ma'lumi faqat, ma kepada ilmu yutlabu yang bisa dicari, minhu dari ma apa kasful ma'lumi, menyingkap sesuatu yang sudah diketahui, faqat itu saja. Wa a'ni bi ilmil mukamalah, wa a'ni bi ilmil muamalah, dan memaksudkan aku bi ilmil muamalati, dengan ilmu muamalah, ma kepada ma ilmu yutlabu yang bisa dicari, minhu dari ilmu, ma'al kasfi bersama membuka maklum, kasfil maklum gela, al amal apa mengamalkan bihi ilmu. Berarti yang dimaksud ilmu mukasyafah, jadi saya maksud ilmu mukasyafah dalam ihya tidak seperti anggapannya orang-orang bisa melihat yang gaib gak? Benih, saya maksud ilmu mukasyafah cepon Imam Ghazali adalah menjelaskan sesuatu yang perlu dijelaskan dari hakikat-hakikat ilmu. Nah, ilmu muamalah pengamalan dari ilmu mukasyafah. Berarti ilmu mukasyafah kadinto ilmu yang dibahas, ilmu muamalah mengamalkan dari ilmu yang dibahas. Jadi jangan salah, saya anggap ilmu mukasyafah ilmu menyingkap yang gaib-gaib, benih kak dista rahasia yang tidak bisa disingkap. Contoh ilmunya Nabi Khidir, tidak bisa dicari, tidak ada kitabnya, gak bisa. Jadi ilmu mukasyafah di dalam ihya bukan seperti anggapannya orang-orang awam mengetahui yang gaib-gaib, bukan. Ilmu mukasyafah menjelaskan hakikatnya ilmu. Ilmu muamalah pengamalan dari ilmu al-mukasyafah. Berarti antara ilmu mukasyafah dengan ilmu muamalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Wal maksud min hadzal kitab, adapun tujuan dari dikarangnya ini kitab, yakni kitab Ihya, ilmu muamalah. Lah, tujuan dikarangnya kitab Ihya ilmu muamalah. Bicara ilmu ni ulama lahir, artinya membahas ilmunya ulama zahir, fakat itu saja. Duna ilmil mukasyafah, bukan ilmunya membuka rahasia-rahasia, allati yang la rukhsata, tidak boleh ada rukhsah fi idaiha
ing dalam nilai hake al mukasyafa al kutuba ing piro-piro kitab allati yang la rukhsata tidak ada napa rukhsata nikah kira-kira saya maksud tidak bisa ditolerir allati yang la rukhsata tidak bisa ditolerir. Tidak ada keringanan, maksudnya tidak bisa ditolerir. Fi idaiha di dalam menjelaskan mukasyafa al-kutuba kepada beberapa. Jadi ilmu yang menerangkan yang gaib-gaib tidak bisa ditolerir. Tidak boleh dan tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Akhirnya pun gak ditolerir lagi, dijelas lagi, dijelentrengkan kayak pondeng makin, maka akan mengakibatkan lahirnya ilmu-ilmu kebatinan. Timun ilmu kasafat dalam konteks membuka sesuatu yang gaib-gaib, maka akan melahirkan kebatinan. Oleh karena itu, kunci mas, tutup, tidak boleh dibuka. La rukhsata fi idaiha al-kutub. Tidak boleh ada, tidak bisa ditolerir. La rukhsata tidak ada keringanan ialah maujud, yakni tidak bisa ditolerir fi idaiha al-qutuba wa in kanat hiya ghayata maqsadit talibin wa in kanat sekalipun ada hiya ilmu mukasyafa ghayata talibina ialah puncaknya duanya nikah khobar atau ya khobar ingatna wabah nah ain ini ain ya pada bener nah ini gak perbedaan manbimat mak dinto ditoma tepat keinginan didikan mana bi mat sami ikan nikah ini kika dinto kita kutu banyak mukobal aja. Manabi matma keinginannya nadharis siddiqin, keinginannya pandangannya para siddiqin, wali-wali yang siddiqin. Jadi siddiqin kan itu para wali-wali yang telah mencapai makom siddiqiyah. Makom siddiqiyah kadinto pun apa? Makom siddiqiyah kadinto makom kewalian yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi wali yang sudah mencapai tingkatan As-Siddiqiyah berarti mencapai tingkatan makom-makom yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bernipas sejajar dengan Sayyidina Abu Bakar, bertipikal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Contoh di dalam kekuatan iman, cukan dalam napakah disak kedermawanan. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dinto sebelum hijrah mempunyai belasan toko di Mekah. Ketika mau hijrah, toko-tokonya kan itu dijual semua. Sampai ketika sampai di Madinah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mempunyai apa-apa. Sampai-sampai kalam bin Beda
beliau tidak mampu membeli jarum. Jadi bekto kalambin beda ejei ngakui durina korma. Subhanallah. Kadin to makom siddiqiyah. Maka seandainya imannya orang sedunia ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka niscaya imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan mengungguli imannya orang seluruh dunia. Wa ilmul muamalati, adapun ilmul muamalah, torikun, ialah jalan ilaihi, kepada ilmul mukasyafah. Nah ini yang harus digarisbawahi. Ilmul muamalah wa ilmul muamalati, adapun ilmul muamalah pengamalan dari ilmu mukasyafah. Orikon ia jalan lahu untuk mencapai ilmul mukasyafah. Maka tidak mungkin orang bisa mencapai hakikat kalau tidak melalui jalur syariat. Jadi syariat Kak Dinto jalan yang bisa menyampaikan orang menuju hakikat. Nah, orang ini gak bentah hakikat tidak melalui jalur syariat, ini gak bisa. Gak bisa. Pada naben Kak Dinto ingin naik tanpa tangga. Syariat Kak Dinto tangga menuju hakikat. Walakin, akan tetapi, lam yatakallam, tidak membahas atau membicarakan siapa al-anbiya'u salawatullahi alaihim ma'al khalqi illa fi ilmi tariqi, kecuali hanya membahas ilmi tariq, ilmu jalannya ibadah akhirat. Illa, kecuali fi ilmi tariqi, membahas ilmu yang menjadi jalan ibadah ke akhirat. Ilmu tariq, ilmu jalani ibadah akhirat, berarti ilmu yang membahas jalan tentang ibadah menuju akhirat. Jadi abek nikah, sholat subuh berjamaah, terus melakukan syariat, sholat duhur, asar, maghrib, isya berjamaah, ditambah yang sunnah, qobliyah, ba'diyah, ditambah tahajud, termasuk berpuasa sunnah laku yaumit tarwiyah, cek kalau pai hari Senin yaumi Arafah. Kak Dinto adalah ibadah-ibadah yang bisa menghantar kita menuju akhir. Tapi apa ini Kak bersyariat? Kalau sebut bersyariat, tolak ukur imamnya baginda Rasulullah, tolak ukur imamnya Rasulullah. Nah, kita kadang tahu bersyariat adalah untuk tujuan OTW akhir, OTW sorga. Mau ke sorga tetapi tidak bersyariat, omong kosong gini. Rosoki ya tanda ala koderi kadim. Tro panina tidak mau menanam dari kadimma. Maka di dalam tafsir Jalalain, setiap ada amanu pasti wa amilu as-solihah. Wal irsadi, dan menunjukkan ilahi kepada ilmi tariq. Wa amma ilmul mukasyafah, adapun ilmul mukasyafah, falam yatakallamu, maka tidak membahas atau membicarakan siapa al-anbiya fihi, di dalam ilmul mukasyafah, illa biramzi, kecuali dengan isyarah-isyarah, wal imai, dan isyarah-isyarah. Nah ini kan, jadi ilmul mukasyafah oleh para nabi tidak dijelentehkan, tidak dijelaskan sejelas-jelasnya, tetapi hanya dibuka penutupnya sedikit, yakni melalui apa?
bahasanya dalam ihya gila ar-ramzi. Ar-ramzi ini kan rumus. Bir ramzi rumus-rumus wal ima isyar. Otak berpadar nih. Sami gini kan mutaradif. Hanya dibuka sedikit melalui rumus-rumus wal ima dan isyar. Ala sabilit tamthili, atas jalan mengumpamakan, wal ijmali, atau hanya menjelaskan secara global. Ilman apa mak tak buka saja ilman, karena memberi pengetahuan, minhum dari mereka, al-anbiya, bikusuri afhamil khalqi, akan bahasa maknanya pepeko. Kusur nih kan pepeko, berarti ketidakmampuannya makhluk anil ikhtimali, dari menanggung ilmu mukasyafah secara global. Bikusuri afhamil khalqi, engki teledor napa iki kusur pepeko, bahasa Cebana ni kan pepeko, tetapi kusur ni kan tidak mampu menjangkau kan. Bikusur nah terbatas, bikusur tapi bahasan benih keterbatasan, tetapi tak apa pun maknai keterbatasan. Bikusuri afhamil khalqi, akan keterbatasan, benar, keterbatasan pemahamannya makhluk. Makhluk saya maksud orang banyak. Kita benar pun maknai keterbatasan. Pepeko bahasa Jawa. Karena memang yang memanai kitab-kitab ni kan ulama Jawa dimin. Mangkan saya paling ngepas kita tetap bahasa Jawa. Karena yang memanai kitab pertama kali adalah ulama-ulama Jawa. Karena Islam menyebar di Indonesia, berpusat di Jawa. Jadi wali-wali Songo kan coba-coba saja wali Songo nikah. Padahal bahasa Indonesia kan barusan. Maka tetap yang paling ngepas bahasa Jawa. Karena yang memanai kitab ala utawi ingsun bahasa Pekor nikah kan Sunan Kalijogo sanika. Sunan Ampel. Jadi saya ngepas. Maka kita tidak boleh meninggalkan bahasa Jawa, karena kadinto berkaitan dengan nilai-nilai historis masuknya Islam ke Indonesia. Bikusuri afhamil khalqi, karena pepeko atau keterbatasan pemahamannya makhluk, anil ikhtimali, dari menanggung ilmu mukasyafah. Anil ikhtimali, ikhtimal ini kan menanggung ilmu mukasyafah. Jadi si abedena ilmu mukasyafah ini kan tak sanggup. Maka bareng para nabi hanya diberi isyarah-isyarah, rumus-rumusnya. Supaya apa? Supaya dicari oleh orang yang mempunyai kekuatan daya tangkap yang kuat. Maka si depak ke ilmu mukasyafah hanyalah orang-orang tertentu yang disebut orang-orang khawas. Jadi tak mencapai derajat khawas, ya ampun, diajar ilmu mukasyafah mulai tak deti kebatinan. Akhirnya orang-orang kebatinan ini akan saungkuna. Aben gak itu mau mencapai mukasyafah, tetapi perangkat ini, perangkatnya gak itu tidak memenuhi. Ini aben belum Pentium 4, belum Korna i2 apa ini, i3, ini mau menjangkau yang sekian-sekian, ini tak bisa. Akhirnya error pas detiki. Mangan mas kebatinan ini gak yokor menyamangna tak bojeng tak kekat. Nah ini pas akhirnya
karena ben error, belum mencapai tingkatan mukasyafah, perangkatnya tidak sampai. Enggi abe ndika seetabe nga Formula One, seetabe nga nika Lewis Hamilton dengan Formula One-nya, mobilnya Avanza, loklak. Kan kesakit itu gambarannya enggi. Formula One mau dikejar dengan Avanza, dan kadang beni Avanza ki tingkat di tingkat hijat taoning ngaji taoning monduk abentah hakikat la rosak nika saya kocak jahil mutanassik fasadun nika dua yang membuat rusak jepon Imam Ghazali dalam taklim muta'alim. Alimun pon apa kadinto alimun apa kasa orang alim selacut sejak alimun fajir dan jahil mutanassik. Jahil butuh so ahli ibadah. Ini kasih arusak agama. Oke. Lanjut. Wal ulama, adapun ulama warathatul anbiya ialah pewarisnya para nabi. Fama lahum sabilun ilal uduli an-nahjit ta'assi wal iktida. Fama maka tidak ada lahum ialah bagi mereka ulama sabilun apa jalan ilal uduli kepada menyimpang an-nahjit ta'assi wal iktida dari jalannya anut para nabi wal iktida dan mengikuti bermakmum kepada para nabi. Coba apa maksudnya? Wal ulama warathatul, ulama pewarisnya para. Fama lahum, fama maka tidak ada lahum ialah bagi mereka sabilun apa jalan ilal udul kepada menyimpang an-nahjit ta'assi dari meninggalkan anut kepada para nabi, ikut kepada para nabi. Artinya ulama tidak mungkin menyimpang tidak ikut para nabi. Makanya karena para nabi tidak menjelaskan ilmu mukasyafah, ulama juga tidak menjelaskan. Ulama juga tidak membuka ilmu mukasyafah kecuali hanya sedikit melalui jalan-jalan isyarat. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah mencapai derajat al-khawas. Ini kan? Ya kau tuh paham, ini kan penting nih. Wal ulama warathatul anbiya. Berarti ketika ada ulama membuka ilmu mukasyafah, maka berarti ampun menyimpang dari metodenya para nabi. Maka konsekuensinya ketika ada ulama membuka mukasyafah, maka konsekuensinya penggal leher. Inilah yang terjadi kepada Al-Hallaj dan Zera di Indonesia, Siti Jenar. Kan ini paham apa? Mengapa Siti Jenar dihukum penggal oleh Dewan Wali? Karena dia membuka ilmu mukasyafah, hal yang tidak dilakukan oleh para nabi. Walaupun setelah dipenggal Al-Hallaj Ibnul Farid muncrat dari darahnya bertulis la ilaha illallah, kan itu masalah hakikat, tapi syariat tetap harus didahulukan melebihi hakikat. Walaupun dia bertauhid, walaupun dia minal muwahhidina indallah, tetapi Abang Kadinto melakukan metode yang tidak dilakukan oleh para nabi. Oleh karena itu kita jangan melakukan teorinya Nabi Hidir. Mau berdenak karena pas epate baca yo kombakun secara syariat. Tetap kotungan kui Fathul Mu'in, tetap kotungan kui Fathul Qarib. Jinayat nih kak, mati orang jinayat. Nah, mungkin ilmunya Sayyiduna Khidir tidak bisa dipraktekkan oleh orang biasa. Kan paham apa? Ini kahia nih. Fama lahum sabilun ilal uduli an-nahjit ta'assi wal
Ini kamu tak terangaki tak bisa bentar. Mau tak terangaki ini kan tak bisa bentar. Nah, jadi para ulama tidak mungkin menyimpang, yakni tidak melakukan metodenya para nabi. Ketika ada ulama tidak memakai metodenya para nabi, maka berlakulah hukum penggal leher seperti yang dialami atau terjadi kepada Al-Hallaj di Irak ataupun Siti Jenar di Jawa. Jadi apa yang dilakukan oleh Siti Jenar, Kak Dinto, bukan sesuatu yang baru, karena ada pendahulunya Kak Dinto, Al-Hallaj dan Ibnul Farid. Thumma inna ilmal muamalati, kemudian sesungguhnya ilmu muamalah yang qasimu ialah terbagi. Apa ilmu muamalah? Ila zahirin, kepada ilmu zahir. Akni menghendaki aku Imam Ghazali kepada ilmin zahir, al ilma kepada ilmu bi a'malil jawarih, yang berkaitan dengan amaliyahnya al jawarih, tubuh. Wa ila ilmin batin, dan yang dimaksud dengan ilmu batin, akni memaksudkan aku Imam Ghazali al ilma kepada ilmu bi a'malil qulub, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya hati. Jadi ilmu batin dalam ihya bukan ilmu menyingkap yang gaib-gaib, tapi ilmu panyaken ate sombong. Nah, ini kah? Ya, ujub, ini kah ilmu batin nih kah? Deki was, kok tahu kan ilmu batin kan, jadi akak nyingkap seib goib ruah. Arwah, kak di mana ngaji pak? Dalam ihya salah, berarti tak pernah ngaji. Karena saya maksud ilmu batin dalam ihya adalah ilmu yang berkaitan dengan gerakan-gerakan atau karentek. Teh coba sangka kau orang saya ilmu batin. Wal jari, adapun ilmu yang berlaku alal jawarihi, atas anggota tubuh, imma ibadatun, ada kalanya ibadah, au adatun, ada kalanya tradisi. Wal warid alal qulub allati hiya bi hukmil ikhtijab, wallahu a'lam.